Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bakal bimbel ke-6. Mata pelajaran hari ini yaitu matematika. Nah, sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Kak Gilang. Hari ini kakak ditemenin sama Kak. Halo, aku Kak Farisa. Nah, adik-adik, kita mulai yuk bimbelnya. Jadi, pelajaran hari ini itu matematika. Nah, boleh stop, Kak Farisa. Nah, mata pelajarannya matematika. Materinya itu tentang bangun ruang. Jadi, apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Ada beberapa macam bangun ruang, di antaranya yaitu 1. Ada balok, 2. Kubus, yang ketiga ada tabung, yang keempat limas, yang kelima ada kerucut, dan yang keenam ada bola. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus elemen balok. Nah, ini ada gambarnya. Untuk panjang atau P adalah rusuk terpanjang dari alas balok, lebar atau L adalah rusuk pendek dari sisi alas balok, dan tinggi adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. Untuk rumusnya, kalau kita mau cari luas permukaan itu simbolnya itu L. Rumusnya itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi untuk mencari luas permukaan dari suatu balok. Untuk rumus volumenya yaitu simbolnya itu V, atau V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk mengetahui volume atau isi dari balok. Yang ketiga ada rumus untuk panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang atau DR itu rumusnya itu akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Untuk rumus selanjutnya ada panjang diagonal bidang. Panjang diagonal bidang itu ada 3. Yang pertama itu untuk diagonal bidang yang pertama yaitu akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Yang kedua ada diagonal bidang yang kedua itu rumusnya akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Dan panjang untuk diagonal bidang ketiga yaitu akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Selanjutnya, bangun ruang yang kedua ada kubus. Nah, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bucuk sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang pengaturan. Selain itu juga merupakan bentuk kubus dalam prisma segi 4. Jadi untuk kubus semua sisi itu sama panjang. Untuk rumusnya, yang pertama mencari luas itu sama dengan 6 kali jari-jari dikali jari. Nah, apa sih jari-jari itu? Jari-jari itu adalah panjang diagonal dibagi 2. Untuk volumenya yaitu sama dengan jari-jari pangkat 3. Kok ini ada beda ya? Yang ketiga ada bangun ruang tabung. Nah, tabung dalam geometri adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik
yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tiga sisi dan kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Untuk rumusnya, yang pertama untuk rumus luas alas, itu rumusnya ada 2 kali V kali jari-jari kuadrat. Seperti itu. Untuk luas selimutnya itu sama dengan 2V dikali jari-jari dikali tinggi. Untuk V-nya itu ada 22/7 atau 3,14. Untuk luas permukaan 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Itu bisa dihitung juga melalui 2 kali pi jari-jari kuadrat ditambah 2 pi jari-jari kali tinggi. Dan untuk rumus volumenya yaitu pi kali jari-jari kuadrat dikali t atau 1/4 dikali pi diagonal kuadrat dikali t. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mariska. Nah, selanjutnya itu ada bangun ruang limas. Dalam geometri, limas itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Kerucut dapat disebut limas dengan alas berlingkaran. Limas dengan alas berupa persegi disebut piramida. Nah, bentuknya kayak yang di bawah ini, kayak gini ya. Nah, luas permukaan dari limas itu, luas permukaan limas dengan alas segi N dapat dihitung dengan rumus berikut. Luas sama dengan luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Terus dari limas itu V sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Selanjutnya ada kerucut. Nah, kerucut juga limas ya, tapi alasnya itu lingkaran. Terus di sini disebutin kan kalau kerucut itu adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, buat luas alas kerucut itu sama dengan luas dari lingkaran, yaitu sama dengan pi kali r, ini pangkat 2 ya, ini kuadrat. Terus selimut dari kerucut, luas dikali pi dikali r dikali s. S itu selimutnya ya. Nah, selanjutnya untuk luas permukaannya, luas sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut, atau pi r kuadrat ditambah pi kali r kali s. Nah, yang terakhir ada bola. Dalam geometri, bola adalah ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 sisi. Kayak gini ya, bola. Nah, luas permukaan dari bola itu luas sama dengan 4 pi kali r kuadrat. Volumenya pi dengan 4/3 pi r pangkat 3. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, kita tahu tadi kalau bentuknya seperti ini tuh bentuk balok. Yang ditanyain adalah luas permukaan balok di atas adalah, nah, kita ingat kalau luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali T kali L ditambah 2 kali T kali T ditambah 2 kali L kali T. Nah, semuanya kita masukin deh angka-angkanya. Jadi
2 dikali 18 dikali 8 ditambah 2 kali 18 dikali 7 ditambah 2 dikali 8 dikali 7 sama dengan 288 ditambah 252 ditambah 112. Jadi sama dengan luas permukaan balok di atas itu adalah 652 cm persegi. Nah, satu lagi nih. Ada bentuk prisma. Nah, ditanyain panjang prisma di atas. Nah, kita udah mengetahui kalau volume dari prismanya itu adalah 120 cm3. Berarti untuk mencari panjangnya kita harus masukkan dulu volume prismanya sama dengan dari rumus prisma luas dikali yang berarti 100.200 sama dengan dikali 12 8 lalu dikali tinggi. Nah, tinggi ini adalah panjang prisma yang ingin kita ketahui. Berarti 1.200 sama dengan 48 yang merupakan hasil dari setengah kali 12 kali 8 dan 48 dikali tinggi panjang yang ingin kita cari. Lalu tingginya itu adalah 1.200 dibagi 48, berarti sama dengan 25. Berarti panjang dari prisma tersebut adalah 25 cm. Oke, udah selesai nih Kak materi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menonton video bimbel yang ke-6 itu. Ya, Dadah. adik-adik. Dadah semuanya.